Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang di channel kita. Di video pertama ini kita akan ada sesi Q&A dan dimana pertanyaannya udah dikumpulin dari Instagram, saya dan juga istri. Langsung nih. Pertanyaan pertama dari Yuni Sartika _12. Asik. Apa yang membuat orang tua kakak yakin untuk melepaskan anaknya menikah muda? Oke, dari kamu dulu aja. Apa ya? Awalnya nggak yakin, jadi yakin ya karena Allah. Ya insya Allah semuanya dipermudah itu karena ya kita ikhtiar, banyak berdoa gitu kan. Yang ngebuat orang tua yakin ya mungkin kita tuh nggak bisa kalau sama orang tua tuh kayak teori doang gitu kan. Kita harus dakwahinnya ya praktek gitu kan, kayak lewat hati ke hati juga gitu kan. Nggak tahu sejak kapan juga orang tua langsung yakin gitu kan. Awalnya juga kan emang ceritanya itu nggak yakin kan kalau aku mau nikah muda. Terus akhirnya Allah luluhkan hati orang tua. Ya itu intinya sih, dengan kita buktiin kita tuh udah mampu belum gitu kan. Kayak misalkan kita sama orang tua baktinya gimana gitu. Kalau emangnya kayak misalkan orang tua tuh nggak yakin karena mungkin pasti ada faktornya kan gitu, pasti ada sesuatu kan. Nggak mungkin orang tua itu ngelarang atau belum bolehin anaknya nikah muda gitu kan. Nggak mungkin karena nggak ada alasannya gitu kan. Pasti ada, walaupun orang tua itu beda-beda kan. Alasannya apa gitu. Kalau aku sih itu intinya buktiin, doain orang tuanya, ikhtiar semaksimal mungkin. Itu dakwah, praktek kita, yang penting praktek kita dari hati ke hati juga. Oke. Kalau dari kamu? Kalau dari aku dulu waktu itu alhamdulillah sih nggak ada hambatan. Saya pas pertama kali ngomong mau nikah nggak ada langsung disetujui aja gitu. Oh ya udah, emang udah ada gitu. Karena kenapa bisa seperti itu? Karena ya emang dari dulu saya udah merasa mandiri gitu. Ya, saya udah kerja cari uang, terus sudah 2 tahun kerja, terus dan sempat ngekos sudah setahun lebih gitu, udah lama. Dan akhirnya mungkin dari situ orang tua udah yakin kalau seorang diri saya itu sanggup untuk menikah. Dan juga waktu itu ditanya langsung sih sama guru. Kalian sempat tanya waktu itu guru. Soalnya orang tua nanya Guru ngaji kan? Guru ngaji katanya udah siap sih belum sebenarnya sini. Karena kan yang tahu ya guru kan, soalnya emang tiap minggu tahu lah. Nah, katanya udah siap, insyaallah. Ya, udah dari situ alhamdulillah sudah boleh nikah. Alhamdulillah. Yeay. Oke, selanjutnya. Nah, pertanyaan yang selanjutnya. Pertanyaan kedua Dari Sahara Ratna Adila, ini aku kenal Teh Ara. Kesannya melahirkan Hisham dan cerita proses lahiran dong Teh. Hehehe. Nah, itu kamu. Aku mau melahirkan. Gimana ya? Ceritanya itu Hisham itu lahir di 38 minggu. Itu kita niatnya mau biar kan HPL itu biasanya 40 sampai 41 minggu ya. Iya. Pokoknya segitulah, 40 ke atas. Nah, terus kita afirmasi, ngomong positif gitu ke bayinya. Kita pengennya cepet-cepet aja karena waktu itu mau lebaran ya. Iya, takut bidannya pada pulang kampung. Terus akhirnya Allah kabulkan tuh di minggu ke-38. Walaupun aku juga kaget karena sebelumnya nggak ada tanda apa-apa. Terus lagi di rumah orang tua, jadi aku tuh turun naik tangga kan ya. Karena rumah orang tua kan gitu. Nah, terus pas sudah duduk di sofa, lagi duduk tiba-tiba kayak terus gitu aja gitu, kayak ada yang meletus ya pecah gitu kan. Nah, taunya coba ke kamar mandi kan, siapa tahu apa pipis nggak sadar. Terus pas dicek kok jalan makin kayak acara-acara iya gitulah,
keluarlah cairan. Nah terus tatonya wah kayaknya udah feeling juga nih, kayaknya ketuban gitu kan. Nah pas di situ juga ada bapak aku doang, ibu lagi tadarusan karena puasa kan. Iya. Nah terus itu puasa. Iya kayak gitu, bapak juga panik. Aku cuma berdua, kamu kerja kan? Iya, udah berangkat. Kamu berangkat kerja, terus udah kayak gitu ya udah. Aku berusaha tenang lah gitu kan, kata bidannya jangan panik kalau mau lahiran gitu. Terus akhirnya aku bayain tuh bidan langganan kita kan, yang bidan kontrol ya. Iya, bidan. Nah totalnya beliau nggak bisa karena ada jadwal praktek di luar. Nah terus akhirnya karena lagi di rumah ibu, jadi nyari bidan yang dekat rumah. Ibu diteleponin terus, pulang dari tadarusan kan, langsung pulang. Langsung dibawa ke bidan. Singkat ceritanya aku tuh jadi itu jam 10 ya, jam 10 kayaknya Ya, ke bidan. Terus dicek karena nggak ada mulus apa-apa, tapi aku udah acara-acaraan itu ketuban gitu kan. Nggak ada mulus ya? Nggak ada mulus sama sekali. Terus harusnya ada kalau emang udah mau lahiran. Nah, terus dicek tensi aku juga termasuk rendah. Nah terus dicek juga sih kayak gitulah, udah pembukaan 2 katanya, cuma belum ada mulus, ini yang bikin bahaya kan. Nah pas sudah itu akhirnya aku tuh ujung-ujungnya diinduksi ya kan, diinduksi lewat infusan. Nah dari situ langsung intens tuh kontraksinya, berasa banget. Terus kamu baru berangkat udah aku teleponin ya? Iya, jadi di situ pas itu kondisinya emang datangnya siang gitu, berangkatnya siang. Jadi pas jam 10 OTW, jam 11 sampai, pas 11 sampai udah telepon. Balik lagi tuh. Ini meletus Ini meletus dah, langsung cabut balik lagi. Iya, nah udah tuh jam 11 ya kamu udah di sini. Terus aku bilang juga masih pas lagi mulus gitu, minta kalau lahiran tuh pas nanti aja ada abinya ya nak gitu. Uminya ngomong sendirian walaupun ada ibu ada nenek gitu, banyak kan nemenin. Tapi kerasnya beda gitu kalau nggak ada suami. Terus akhirnya pas banget tuh dia sampai, terus langsung intens lagi, langsung berasa banget kan, kata bidannya kalau udah mau kayak pup gitu langsung bilang gitu kan. Iya terus udah teriak kan. Udah siap-siap, akhirnya tuh sudah mulus banget ya, mulus. Terus pas aku nanya pas kamu udah sampai itu kamu nemenin aku lahiran kan? Ya nemenin. Nah terus jangan ditiru nih kayak lagi mulus dia lagi kontraksi kan, iya. kontraksi parah sakitnya kan. Kondisi tuh ya namanya pengen kabar HP mati kan. Nah nyari casan, nanya dong ke dia ada casan nggak? Emang nggak tahu diri. Orang lagi mulus nanyain casan, coba ya Allah. Gitu. Itu sih cerita uniknya kita ya. Ya. Nah, pas sudah kayak gitu ya udah. Seru. Dari jam biasa. Jam 11 sudah lewat. Kan itu Jumat ya, kamu nggak Jumatan. Aku minta temenin aja gitu, akhirnya udah. Nah pas jam 1 ya, jam 1 langsung tuh udah pembukaan lengkap ya kan, langsung pembukaan lengkap. Nah masya Allah itu kita apa tuh, jadi kayak biasanya tuh induksi itu kan lama prosesnya kan ya, nah kalau aku itu alhamdulillah ya Allah kasih kemudahan banget ya. Iya langsung jam 1 gitu langsung keluar gitu kan, langsung plong aja gitu. Nah pas udah ya pokoknya itulah prosesnya lumayan lama, nggak, aku mengejarnya juga termasuk yang lama gitu, cuma ya alhamdulillah masih dikasih kesempatan normal. Ya udah ya kayaknya udah itu ya. Oke. Pertanyaan ketiga dari nb.amelia, ini ke Amel. Siapa yang lebih bisa mengelola emosi yang sering ngalah maksudnya? Siapa? Barengan ya? Ya. 1, 2, 3. Aku. Pede banget. Emang ya benar-benar banget sih. Karena ya tahu sendiri cewek itu rempong, cerewet. Mau sekalem apapun ya. Rigi juga masih muda itu. Egonya kita masih sama-sama belum dewasa banget lah. Ya sama-sama. Wajar lah ya emosi di dalam wajar. rumah tangga. Wajar juga. Ya seharusnya kalau kayak gini ya seorang suami lah yang menenangkan, yang mengademkan hati. Nah itu sih
Oke, Selanjutnya, pertanyaan keempat. Rasiko. Kakak baca buku-buku buat persiapan nikah nggak? Kalau iya, bukunya apa aja? Terima kasih. Sama-sama sebelumnya. Aku, ya pasti sih ya. Ini dia aja termasuk mau nikah tiba-tiba beli buku romantis ya. Nggak nyangka pas dia bawa buku itu. Terus kalau aku juga termasuk yang emang suka baca buku tapi nggak terlalu suka banget. Tapi yang penting ada bacaan gitu. Karena aku tuh suka buku itu bisa jadi bahan buat caption. Itu rahasia. Yes. Itu ya. Nah kalau bukunya apa aja sebenarnya di rumah aja sih banyaknya. Kan pas sudah persiapan nikah itu tuh masuk hitbah kan juga persiapan kan. Iya. Nah pas hitbah itu ada hantaran dari Ini ngasih suami, buku. iya ngasih buku banyak lumayan. Tapi di rumah ibu, di rumah aku cuma ada satu itu sisanya. Tapi ini yang aku beli sendiri. Ini waktu aku masih jomblo, saya memilih jomblo fisabilillah. Dari Karobi. Karobinya sekarang udah nikah juga, alhamdulillah. Ini buat motivasi untuk kita tetap istiqomah jadi jomblo di jalan Allah. Jangan jadi jomblo yang asal-asalan gitu. Di sini buat kita menguatkan. Ini buku yang khusus buat nanti kalau udah siap gitu mau siap nikah. Kita harus baca. Kalau aku ini ada versi ikhwannya juga. Versi ikhwan covernya warnanya biru. Kalau yang cowok versinya yang cowok yang cewek akhwat gitu. versinya ya di sini juga ta'aruf, hitbah, nikah dan malam pertama. Yang baca malam pertama nanti aja skip kalau udah mau udah mau hamil 1. Ini bagus banget sih tuh bukunya tuh juga walaupun warnanya cuma kayak pink gitu ya, cuma ada sedikit selipan kata-katanya. Jadi apa aja tadi? Nanti baca aja deh. 1 bukunya Jomblo Fisabilillah ini dan sama kebalik. Ta'aruf hitbah nikah. Oke. Ini aja, tapi sebenarnya banyak dari kajian seminar pranikah. Karena lagi corona nggak ada kajian offline, kita online aja. Oke. Udah ya, semoga terjawab. Pertanyaan kelima Dari @riza_fad. Ini temen ngaji aku. Langsung aja, cara menghadapi orang yang nyinyir versi Kak Dini. Aku gimana ya? Kalau aku sih awalnya juga pasti kepikiran kan, kalau ada orang yang nyinyirin, komentarin gitu. Ya emang nggak bakal ada yang lepas dari omongan orang sih, mau kita sebaik apapun, mau dia jahat ya kan, pasti selalu ada gitu kan. Kalau caranya kita buktiin aja, kita tuh makin kesini juga kita inilah diri kita gitu kan, be yourself, tapi tetap harus merubah diri untuk jadi lebih baik gitu kan. Caranya ya udah diemin aja gitu, nggak usah diladenin. Kalaupun emang mau diladenin dengan kata-kata yang baik aja gitu, kenapa apa yang salah gitu, biar kita jadi introspeksi diri juga, nggak boleh egois juga. Yang namanya apalagi main bersosmed kan, nggak semuanya suka juga, banyak netizen gitu ya, namanya juga hidup gitu kan, kita yang jalanin, orang yang komentarin. Udah dakwahin aja pelan-pelan dengan buktiin diri kita berubah jadi baik. Kalau menurut kamu? Diem aja. Diem aja. Iya, kalau laki-laki lebih banyak diem ya. Ya bodo amat lah, yang penting kita nggak terlalu dipikirin soalnya kalau laki-laki ya kan. Ya. Kalau perempuan beda soalnya. Apa aja? Kalau ada yang jadi nggak ngurusin. Dah itu. Oke. Pertanyaan ke-6 apa? Dari Hafiza RL. Wah, ini youtuber udah udah lebih. Apa nama channelnya, Din? Namanya ada di sini. Dan Jun. Ya, jangan lupa subscribe. Pertanyaan ke-7 dari @ratukutut. Bisa bikin anak yang lucu gitu, campurannya apa aja, Budin? Campuran, emang kata bikin kue ya. Jadi kalau mau kalau kita di sini jawabnya bukan buat anak yang lucu, buat anak yang soleh, ya kan? Kita cari
kita kasih amalan-amalan doanya gitu kan. Robbi habli minas solihin, ya kan. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Itu doa minta anak yang jadi qurrata ayun sekaligus dijadiin bukan jadi pemimpin ya, dikasih suami yang pasangan yang dia bisa memimpin kan gitu maksudnya. Nah terus sama apa udah ya, doanya apa aja kalau menurut kamu? Udah itu aja yang apa-apa. Iya itu aja yang menurut kita nggak ada. Jadi ini tuh. Kita juga masih terus belajar buat didik Hisham, doain ya. Pertanyaan ke-8 dari @Lutfiana Alfi 10. Gimana cara tahu kalau dia orangnya dikala dihadapkan beberapa pilihan? Hehe, makasih. Gimana cara tahunya? Coba kamu sekarang. Aku dulu ya. Bagaimana cara tahunya kalau dia adalah orang? Oke, pertama-tama itu kita harus tahu kenapa kita mau menikah gitu. Alasan apa kita mau menikah gitu. Nah dari situ kita bisa menentukan visi dan misi pernikahan kita. Nah kalau orang yang dari banyak pilihan itu ada salah satu yang cocok dengan visi misi pernikahan kamu, nah itu adalah orang yang tepat. Simpel aja, karena kalau emang udah satu visi satu misi, maksudnya udah dari segi pemikiran lah sama pemikiran gitu. sama gitu. Ya asal jangan sama-sama cowok gitu. Sama-sama cewek boleh? Jangan Jangan sama jenis gitu. Ya kalau udah kayak gitu, kalau emang udah satu pemikiran, insya Allah pun tidak bakal ada ribut-ribut dalam rumah tangga. Karena biasanya yang bikin hancur berantakan rumah tangga itu dari segi komunikasinya. Kalau dari segi kan kalau beda-beda pandangan pasti kan mulut terus. Nah itu bisa meruntuhkan. Itu ya. Nah itu aja sih. Kalau dari aku, gimana caranya? Yang pasti ya dari kalau misalkan kita proses ta'aruf gitu kan, pasti di CV itu ada visi misi kan. Nah itu sama, hampir sama sih, cuma visi misinya itu kan kayak misalkan visinya itu tujuan kita kan. Tujuan kita untuk apa gitu. Tujuan kita cuma untuk senang-senang di dunia gitu, atau sampai surga gitu, amin ya Allah kan. Jadi kalau misalkan kita sama-sama ada visinya, sepaham kita mau bina rumah tangga ini nggak cuma di dunia gitu, tapi sampai surganya gitu kan. Nah itu kalau emang udah nemu orang kayak gitu terus juga misinya misi kayak apa aja yang mau diikuti, apa aja nanti kita di dalam rumah tangga ya, buat kayak ke anak-anak gitu kan, buat sama sesuami istri, kita tanggung jawabnya harus sama-sama tahu kan, biar nggak miskom gitu. Nanti walaupun yang namanya rumah tangga nanti apa-apa juga pasti kerjanya sama-sama gitu kan. Cuma kita harus tahu dulu nih tanggung jawab kita masing-masing apa gitu, supaya nantinya nggak ada cekcok yang parah gitu kan, karena awalnya nggak tahu gitu. Nah terus kalau dihadapkan beberapa pilihan ya jangan lupa bawa istikharah ya kan. Itu penting banget. Istikharah juga bukan cuma buat menentukan pilihan, tapi untuk memantapkan pilihan. Maju aja. Ya intinya cari yang sevisi misi. Jangan cuma buat yang senang-senang di dunia aja, karena hidupnya itu sementara dan akhirat selamanya. Orang yang kalau gimana caranya ya kita ya yang penting kitanya juga kan. Iya ya kalau udah sesuai sama lebih mantep gitu, tapi jangan egois juga sama orang tua misalkan. Kalau misalnya orang tua gitu ada yang nggak cocok kan, karena belum kerja nih. Ya harus sama orang tua juga. Nah itu dia, harus ridho orang tua juga penting gitu kan. Jangan sampai kita pengen nikah sampai orang tua ngomong nggak didengerin gitu kan, padahal penting kan. Udah mungkin itu aja. Oke. Selanjutnya Pertanyaan ke-9. Apa motivasi menikah muda? Sebenarnya nggak bisa dibilang menikah muda itu nggak bisa dijadiin target sebenarnya. Menikah muda itu ya kebetulan aja muda gitu. Maksudnya apa yang motivasi buat menikah gitu.
gimana ya? Pertanyaan keempat. Apa yang motivasi lu mau menikah? Karena ya karena pengen hidup lebih berkah. Lala. Kenapa sekarang? Karena ingin hidup muda dengan kehidupan yang berkah. Itu aja sih. Allah Biar- selalu Allah. Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Asik. Udah itu aja. Semoga menjawab. Kamu mau bilang? Apa ya? Ya itu kan kita kalau lebih spesifiknya gitu kan nikah muda. Kalau buat dijadiin motivasi ya mungkin buat motivasiin orang-orang gitu ibaratnya. Oh. Nah jadi nikah. kayak kita mau buktiin kalau nggak nikah muda itu emang susah, tapi nggak semuanya buruk gitu loh, ya kan? Karena sekarang banyak yang nikah muda karena hal-hal lain gitu kan. Nah kita mau Pahit. Hah? Ya itulah hal lain lah, pokoknya kita Iya. mau buktiin kalau nikah muda yang emang kita itu insya Allah yang prosesnya itu lewat yang diridhoi oleh Allah gitu kan, biar orang-orang merubah apa ya, merubah mindsetnya, walaupun nggak semua bisa mengubah sih. Jadi kita ngurang-ngurangin ya. Lagian juga kita sebenarnya nggak ada target nikah muda ya. Iya. Cuma tiba-tiba Allah datangkan, ini buat kamu Hafizun. Asik. Terus udah Nah, pertanyaan ke-10 dari Ado. @ado.rai. Apa pertanyaannya? Gimana cara ngebagi waktu sebagai Mahmud dan istri dengan berbagai pekerjaan rumah juga? Oke, cara ngurus rumah gimana bagi waktunya? Ya. Kalau bagi waktu juga manage waktu, aku masih keteteran, masih butuh belajar, masih dibantu Hafizun sang suami. Jadi ya emang kita rumah tangga itu sama-sama bareng-bareng aja kan, nggak bisa, walaupun memang ya mayoritas nganggapnya kan pekerjaan rumah itu istri aja yang ngerjain kan, semuanya istri gitu, padahal suami juga nggak salah kok bantuin gitu, malah dapat pahala yang lebih besar gitu, amin kan. Nah insya Allah, karena ya itu aku sering, karena kalau udah mulai keteteran dia mulai sadar sih gitu. Ntar aku yang nyuci piringnya gitu. Dan Cucian numpuk. iya cucian juga. Ya sebenarnya menentukan waktu ini kalau emang anak masih bayi itu emang nggak bisa sih. Benar-benar, apalagi Karena kita yang merencanakan, bayi yang menentukan gitu. Ya, kita mah pengen kayak gini hari ini, tapi anaknya ya nggak bisa juga. kalau manage waktu emang Kalau masih ada bayi ya nggak bisa ditentukan karena waktu aku hamil mah ya kamu kerja pulang rapi gitu ya ibaratnya. Iya. Masih karena banyak waktu di rumah, terus bengong kan sendiri mau ngapain. beres gitu. Ya udah iya, kalau sekarang mah ya Allah udah diberesin, berantakin lagi, digelar Iya, lagi ya gitu. wajar sebenarnya. Wajar, kita anggap itu apa pahala yang berceceran. Iya, Kita pungutin pelan-pelan walaupun pakai emosi. Wajar. Yang penting sabar. Yang penting kita jangan lupa kita saling membantu aja, Saling ngerti. saling ngertiin, menghargai juga. Jangan yang lagi sibuk kerja gitu, kita harus lihat-lihat sikon juga kalau meminta tolong ya. Iya benar. Oke deh. Oke, itu semua 10 pertanyaan. Ternyata banyak. Iya. Lagi puasa gitu. Haus ya Pak? Kenapa nggak puasa? Lagi Lagi biasa. Ya, saya terima Sekian, kasih ya. dulu ya. Terima kasih buat yang udah ngasih nanya. pertanyaan untuk bahan konten kita yang video pertama. Semoga ya apa yang kita udah jelaskan terjawab gitu, tercerahkan. Sekian Dari kami. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.